warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak lagi. Ini aku mau bikin pizza yang praktis dan ekonomis ya. Di sini aku siapkan air hangat atau som-som kuku 12,5 sendok makan atau 125 ml air. Kita tambahkan 1 sendok teh gula. Kemudian 1 sendok teh ragi instan. Kita aduk biar raginya larut dengan gulanya. Kemudian kita diamkan sampai raginya ini mengembang atau sekitar 10 menit. Kemudian untuk isiannya, aku nanti gunakan bawang bombay seperempat butir aja. Ini kita iris kecil-kecil. Kalau misalkan bikin banyak boleh ditambah, sesuaikan selera aja mau diisi apa. Kita sisihkan dahulu ya. Bawang bombaynya aku pakai segini aja, kita gini-gini kan. Kemudian aku pakai paprika hijau, ini juga kita iris kecil-kecil, udah kita cuci bersih. Seperti ini aja ngirisnya aku. Ini nanti jadinya enak banget, bikinnya juga mudah banget ya. Semuanya pasti bisa ngikutin. Kita sisihkan dulu. Ini aku juga pakai jagung, wortel, kapri. Ini semuanya udah aku rebus ya, udah matang. Jadi nanti bisa cepat matang. Kalau ini nggak begitu matang banget sama bombay itu nggak apa-apa, masih ada rasa keras-keras gitu, lebih enak. Untuk isiannya kita sisihkan dahulu. Kemudian kita siapkan wadah yang bersih. Kita akan ayak 12 sendok makan penuh tepung protein tinggi. Seperti ini ya sendok makannya. Takarannya begini, itu 12 sendok makan atau kurang lebih 200 gram. Kalau misalkan ditimbang, ini kita ayak dulu supaya nggak ada yang menggerinjil. Udah selesai, kita ayak semuanya. Kita tambahkan sekitar setengah sendok teh garam atau secukupnya. Aduk rata. Setelah garam dan tepungnya tercampur rata seperti ini, kita tambahkan air ragi yang sudah mengembang ya. Tuh, seperti ini. Kalau berbusa kayak gini, itu berarti raginya masih hidup. Tapi kalau nggak berbusa, raginya udah mati, kita harus bikin ulang ya. Kita masukkan secara bertahap sambil kita aduk-aduk. Ini aku tuang semuanya sampai habis air raginya. Kemudian kita ulenin sampai setengah kalis ya. Setelah kita ulenin seperti ini ya, ini aku akan tambahkan 1,5 sendok makan minyak sampai 2 sendok makan. Aku pakai olive oil, bisa menggunakan minyak biasa. Ini aku pakai 2 sendok makan ya. Kemudian kita ulenin lagi sampai benar-benar kalis. Ini kita ulenin sampai nggak nempel, sampai kalis ya. Setelah lentur seperti ini, udah halus. Kemudian kita taruh ke dalam wadah lagi. Kita biarkan selama 45 menit atau 1 jam. Ini aku tutup menggunakan tutup panci. Bisa juga menggunakan handuk ya. Handuk kering kayak gitu. Setelah 45 menit sudah melar seperti ini ya adonannya. Kemudian aku akan gunakan loyang kotak seperti ini. Bisa menggunakan loyang bulat ya. Ini ukurannya 23, kesininya 23. Ini kita akan olesin sedikit minyak. Kita olesin minyak tipis aja sampai rata. Terserah mau pakai loyangnya yang seperti apa ya. Setelah kita olesin rata dengan minyak, kemudian kita kempeskan adonannya ini. Kita buang anginnya. Kita pindahkan ke dalam loyang kotak ya. Kalau misalkan pakai loyang bulat juga seperti ini ya. Boleh juga pakai loyang panjang kalau ada ya. Karena aku sering lihat pizza yang dengan loyang panjang juga ada. Ini tangan kita harus bersih. Setelah kita bentuk seperti ini,
Bagian pinggirnya ini kita bisa agak bulat-bulatkan kayak gitu ya, atau kalau mau bisa diisi keju di sininya. Kita irisin keju karena kejuku cuma sedikit, jadi aku nggak bikin seperti itu. Pinggirnya ini kita kasih irisan keju, kemudian kita tekuk lagi ke dalam kayak gitu. Nanti kalau pas makan itu enak banget. Tapi kalau misalnya kejunya tipis, nggak punya keju atau kejunya cuma sedikit, tidak usah dibuat seperti itu, juga bisa seperti ini aja. Kemudian kita tusuk-tusuk dengan garpu. Setelah kita tusuk-tusuk dengan garpu semuanya sampai rata ya, kita diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit. Ini kita istirahatkan lagi selama 10 menit. Setelah 10 menit kita buka lagi ya, udah seperti ini. Kemudian kita kasih saus tomat. Ini bisa pakai saus bolognese ya, tapi aku pakai saus tomat aja secukupnya. Ini yang lebih murah meriah dan ekonomis ya. Saus tomatnya itu sekitar 3-4 sendok makan. Pokoknya sesuaikan selera aja, banyaknya seberapa. Kita ratakan sampai ke pinggir-pinggirnya ini. Ini pokoknya bikinnya tuh sederhana banget. Kalau misalkan ada bakso, ada sosis atau isian lainnya bisa digunakan ya. Karena aku nggak ada, jadi aku gunakan apa adanya aja. Tapi yang penting tuh enak. Ini bisa dicobain di rumah. Kemudian kita tambahkan bahan lainnya. Aku gunakan keju matte secukupnya. Ini nanti rasanya tuh enak dan bikinnya tuh gampang ya. Kita tambahkan toppingnya di atasnya. Kita gunakan bawang bombay. Ratakan. Kemudian kita tambahkan paprikanya. Kemudian kita tambahkan jagung manis, paprika, dan wortelnya yang sudah kita rebus sebentar ya. Kemudian kita tambahkan lagi kejunya di atasnya. Kejuku tuh nipis ya, cuma segini. Kita ratakan aja. Kalau kejunya banyak banget tuh lebih enak loh. Ini terakhir kita kasih oregano. Ini opsional ya oreganonya. Bisa pakai bisa enggak. Sesuaikan aja, kalau misalkan ada bisa digunakan, kalau nggak ada nggak pakai nggak apa-apa. Sudah cukup enak, secukupnya aja, sesuaikan selera. Kemudian kita panggang. Ini aku gunakan suhu 200 derajat selama kurang lebih 20 menit ya. Atau sesuaikan dengan karakter oven masing-masing, karena setiap oven itu berbeda. Tuh, seperti ini ya. Kita tunggu selama 20 menit atau sampai matang. Atau sesuaikan karakter oven masing-masing. Ini setelah 20 menit ya. Kemudian ini kita potong, sesuaikan selera aja pokoknya. Motongnya bagaimana? Seperti ini. Setelah aku potong semuanya ya, udah aku potong, tinggal dimakan. Karena aku tadi kejunya habis, tinggal sedikit, jadi warnanya seperti ini. Kalau kejunya lebih banyak itu rasanya lebih enak lagi. Kita cobain satu ya. Tuh, seperti ini bagian sampingnya, ini atasnya, ini bagian bawahnya. Kita cobain makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Tuh, dalamnya juga tipis kayak gini ya. Aku akan habisin makannya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Beneran enak banget. Ini wajib banget dicobain. Walau tanpa sosis, tanpa daging apapun, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Lembut, empuk. Ini bahannya tuh irit banget dan bikinnya juga gampang. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Aku akan habisin makannya.